Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Wilfrida Witeregia. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan aplikasi Canva. Di mana aplikasi Canva ini kita bisa membuat slide, presentasi, dan bagaimana cara kita untuk menambahkan teks, menambahkan gambar, dan bagaimana cara kita untuk menggunakan template yang sudah tersedia pada aplikasi Canva. Terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa komputer atau laptop yang kita gunakan terhubung ke internet. Kemudian kita buka Google Chrome. Di sini kita cari Canva. Nah, di sini teman-teman saya sudah pernah login atau sudah menggunakan Canva, dan beginilah tampilan Canva. Bagi teman-teman yang mau login, silakan untuk mendaftarkan terlebih dahulu dengan membuat email atau mendaftarkan melalui email yang aktif. Di sini ada beberapa menu yang terdapat pada aplikasi Canva. Karena di sini saya membuat slide presentasi, maka saya klik presentasi. Pada desain ini saya memilih presentasi 16:9 atau 1920 x 1080 pixel. Nah teman-teman, inilah template yang ada pada aplikasi Canva. Untuk kita ketahui bahwa template ini ada yang berbayar, yang ada mahkota kuning ini. Jadi di sini saya menggunakan yang free atau tidak berbayar. Saya pilih salah satunya. Kemudian di sini ada 27 template. Maka saya akan memilih template yang akan saya gunakan. Baik teman-teman, karena di sini saya akan membuat sebuah slide yang berjudul yang akan saya presentasikan nanti, yaitu inspirasi peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Maka saya akan langsung kopikan. Nah teman-teman, di sini saya bisa mengecilkan ukuran hurufnya. Bisa juga mengganti jenis hurufnya. Karena saya menggunakan jenis huruf yang sudah tersedia, maka saya tidak menggantinya lagi. Kemudian pada aplikasi Canva ini juga kita bisa memberikan efek. Ini ya teman-teman efeknya. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini juga ada animasinya. Saya akan pilih ini, kemudian disusun oleh kemudian ini saya ketik nama saya, NPM, kemudian ini saya akan ganti jenis hurufnya. Kemudian saya akan menambahkan foto. Ini ya teman-teman. Sekarang masuk pada slide yang kedua. Saya akan memasukkan teks yang akan saya presentasikan. Di sini saya akan mengganti jenis hurufnya. Dan letak kiri kanannya.
Di sini kita bisa menyesuaikan sesuai yang kita inginkan. Kemudian slide berikutnya. Di sini saya akan memberi animasinya. Animasi yang saya inginkan. Kemudian slide keduanya. Kemudian baik teman-teman, ini merupakan hasil slide presentasi yang saya buat. Sekarang saya akan mempresentasikannya. Judul yang menjadi judul presentasi saya yaitu inspirasi peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Disusun oleh Wilfrida Wittergia, NPM 232080. Berikut ini adalah beberapa inspirasi potensi usaha atau bisnis yang menjanjikan di masa depan. Yang pertama, dropshipping. Bisnis dropship ini termasuk salah satu bisnis yang menjanjikan suatu bisnis untuk masa depan, di mana untuk menjalankan bisnis ini kita hanya mengunduh barang yang akan kita jual pada marketplace, kemudian
Selanjutnya, mencari supplier yang mampu menyediakan barang tersebut. Kemudian pada nomor kedua yaitu bisnis fashion dan aksesoris. Bisnis fashion ini termasuk salah satu usaha yang bisa menjanjikan masa depan. Kenapa? Karena semakin lama semakin berubah atau makin berkembangnya zaman. Jadi bisnis fashion ini sudah termasuk seperti pakaian, baju seragam anak sekolah, dan baju pengantin serta contoh lainnya. Yang ketiga yaitu bisnis kecantikan. Kebanyakan untuk kalangan perempuan, bisnis kecantikan ini sangat dibutuhkan sekali, di mana untuk mengikuti suatu pertemuan di saat pesta secara otomatis para wanita berdandan untuk mempercantik dirinya, dan bisnis kecantikan ini juga membutuhkan seperti meeting, seminar, atau pameran, juga pertemuan-pertemuan khusus untuk mengembangkan suatu bisnis kecantikan. Keempat yaitu bisnis barang-barang koleksi. Bisnis barang-barang koleksi ini merupakan barang-barang lama yang sudah lama ditinggalkan, dan pada saat ini dengan berkembangnya zaman, kadang kita membutuhkan atau memerlukan barang-barang antik atau barang-barang kuno zaman dulu di saat ini. Dan karena barang-barang tersebut bisa dikatakan jarang ditemui, maka barang-barang ini merupakan salah satu usaha bisnis yang bisa menjanjikan masa depan. Yang kelima yaitu bisnis penyewaan perlengkapan multimedia. Nah, ini juga merupakan salah satu bisnis yang menjamin masa depan. Mengapa demikian? Karena pada saat ini makin berkembangnya zaman, otomatis kita sangat memerlukan multimedia, di mana saat ini kita bisa belanja melalui online, dan kita bisa mengupload atau mempromosikan barang kita bisa melalui Twitter, melalui TikTok, dan melalui aplikasi lainnya seperti Lazada dan Shopee. Keenam yaitu bisnis pembuatan website. Bisnis ini juga merupakan produk-produk yang sangat dibutuhkan saat ini, di mana perusahaan-perusahaan besar juga saat ini membutuhkan pihak yang mampu merawat website. Jadi website ini merupakan suatu yang sangat dibutuhkan untuk usaha-usaha kecil, usaha menengah, dan pastinya membutuhkan akses konsumen kepada produk-produk yang dijual, salah satunya melalui website. Kemudian yaitu selanjutnya bisnis laundry. Bisnis laundry ini juga orang sulit memiliki waktu untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Salah satunya adalah mencuci pakaian. Semakin berkembangnya industri, waktu yang diluangkan untuk hal lain semakin sedikit, sehingga peluang untuk membuka bisnis jasa pengurusan rumah tangga, salah satunya yaitu laundry, menjadi pilihan yang tepat untuk membuka usaha. Kemudian pada slide berikutnya yaitu langkah-langkah untuk menjalankan usaha yang menjanjikan di masa depan. Yang pertama, peka terhadap minat dan keinginan target pasar. Jika kita berminat, maka usaha kita akan cepat berkembang. Yang kedua yaitu memilih bisnis yang jarang tetapi dibutuhkan target pasarnya. Maksudnya di sini kita harus pintar untuk memilih suatu bisnis, di mana bisnis ini suatu saat atau bisa yang dibutuhkan saat ini. Yang ketiga, mengamati kompetitor yang sudah ada. Ketika kita memiliki peluang usaha, maka kita perlu melihat kompetitor yang sudah ada. Mengamati kompetitor tidak hanya berguna untuk menjadi benchmark kita juga untuk menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Namun lebih dari itu, dengan melihat bagaimana perjuangan kompetitor ini, maka kita dapat melihat apakah bisnis tersebut menjanjikan atau tidak. Yang keempat, mempelajari kebiasaan calon target pasar atau konsumen. Nah, di sini tidak hanya memahami apa yang disuka oleh
calon konsumen, namun juga kita perlu membiasakan mereka untuk mempelajari kebiasaan mereka. Kebiasaan yang dimaksud adalah bagaimana perilaku mereka saat dihadapkan dengan produk tertentu, kemudian bagaimana mereka bisa mencari produk tersebut dan sebagainya. Yang kelima yaitu mengasumsikan modal dan profil yang akan dihasilkan. Nah, terlebih dahulu kita harus membuat perhitungan awal mengenai modal yang perlu kita siapkan untuk menjalankan bisnis. Kemudian kita perlu memprediksi profit yang akan kita hasilkan dari bisnis tersebut. Sehingga perhitungan modal yang dibutuhkan mencakup modal produksi, promosi, dan beberapa biaya operasional lainnya terkait pengembangan potensi bisnis kita. Sementara itu, profit dapat dihitung berdasarkan semua sumber pemasukan yang akan kita terima. Selanjutnya, yaitu membuat business plan. Artinya di sini kita memprediksi sesuatu yang sudah dijelaskan di atas, selanjutnya dapat kita tuangkan pada perencanaan bisnis kita. Jika kita memiliki partner atau calon investor, business plan tersebut akan sangat membantu untuk menambahkan modal usaha. Melalui bisnis ini, perencanaan bisnis ini, baik partner maupun calon investor akan lebih percaya dan memberikan suntikan dana karena paham dengan ide bisnis kita. Demikian saja teman-teman tutorial menggunakan aplikasi Canva dan hasil presentasinya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.